Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan tentang fikih muamalat, dan masih pembahasan kita tentang al-khiyar. Al-khiyar artinya hak memilih atau hak opsional. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwa hak memilih di sini dalam sebuah akad, apakah kita melanjutkan ataukah kita membatalkan, terbagi menjadi 3. Ada hak atau khiyar al-majlis. Khiyar al-majlis yaitu selama kedua belah pihak masih berada di majelis tempat transaksi, maka hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad masih berlaku selama belum ada kesepakatan. Dan ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada jenis khiyar atau hak memilih yang kedua, yaitu khiyaru asyarat. Khiyar syarat. Ya. Nah, khiyar syarat ini jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan khiyar syarat? Khiyar syarat di sini disebutkan wa huwa an yashtarita al-aqidani, ketika kedua belah pihak penjual dan pembeli mempersyaratkan au ahaduhuma, atau salah satu di antara mereka, penjual sajakah atau pembeli sajakah, mempersyaratkan ya, waqtan muayyanan, mempersyaratkan waktu tertentu, yakhtara fihi luzuma al-bai', di mana mereka berdua memilih kapan terjadinya transaksi jual beli, ya. Au faskhahu, atau menentukan waktu untuk membatalkannya, artinya kita lihat nanti 3 hari ke depan, ya, kita persyaratkan 3 hari. Nah, 3 hari ke depan itu baru dilihat apakah jadi deal atau tidak. Ya. Khiyar syarat ini ada juga yang mengatakan namanya khiyar at-tarawi atau khiyar at-tashahhi atau khiyar al-iradah. Khiyar syarat. Jadi di sini jamaah sekalian,
pelaku transaksi, entah keduanya atau salah satunya, itu berhak menentukan pilihan antara melangsungkan atau membatalkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi ada batas tertentu. Nah, di sini disebutkan wa yathbutu dzalika fi jami'i anwa'i al-bai'. Jadi jamaah sekalian, hak atau khiyar majelis atau khiyar syarat ini, khiyar syarat hak dengan mempersyaratkan ini berlaku di semua jenis jual beli. Semua jenis jual beli. Illa ma yushtaratu fihi al-qabdu fil majlisi. Kecuali jual beli yang memang dipersyaratkan serah terima di majelis. Masih ingat jamaah sekalian, apa jual beli yang dipersyaratkan serah terima di majelis? Masih ingat? Apa jual beli yang memang harus serah terima di majelis, tidak bisa ditunda serah terimanya? Apa? Barang-barang ribawi. Ya, diantaranya adalah emas, perak atau makanan. Itu barang ribawi ketika dijual sama jenisnya, ya, sama jenisnya, atau sama ilatnya, ya. Baik. Nah, di sini akan disebutkan syurutu sihhati khiyari asy-syart. Syarat sahnya hak memilih disebabkan karena syarat. Itu ada 6. Ya. Jadi kita bisa berlakukan persyaratan ini jika terpenuhi 6 syarat. Yang pertama jamaah sekalian adalah dzikru al-muddah, penentuan waktu. Ya. Jadi ketika kita akad di awal, memang kita tentukan waktu bahwa barang ini saya bawa dulu, nanti 3 hari yang akan datang baru kita lihat apakah jual beli ini deal atau tidak. Ya, jadi memang ada penyebutan waktu di awal. Nah, fa idza lam yadhkurha, kalau misalnya dalam akad pertama itu tidak ada penyebutan waktu, kemudian 3 hari yang akan datang kemudian tiba-tiba terjadi apa? Pembatalan. Tiba-tiba terjadi pembatalan. Apakah itu dibolehkan? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pada akad yang pertama tidak ada persyaratan bahwa 3 hari yang akan datang kita baru tentukan. Ya. Jadi kalau memang masih mau mempertimbangkan barang itu apakah jadi dibeli atau tidak, di awal sampaikan memang bahwa barang ini saya bawa dulu ya, 3 hari nanti kita baru lihat apakah saya jadi ambil atau tidak. Nah, ketika keduanya sepakat seperti itu, nah, maka 3 hari yang akan datang baru benar-benar ditentukan jadi diambil atau tidak. Nah, itu syarat yang pertama, penyebutan jangka waktu. Yang kedua, antakunal muddatu ma'lumatan. Ini jangka waktu yang disebutkan itu sifatnya diketahui. Ya. Sifatnya diketahui. Misalnya tadi 3 hari yang akan datang, itu kan ditahu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya. Tapi kalau dia bilang saya bawa dulu ya, nanti kita lihat jadi atau tidak. Nantinya kapan? Tidak jelas. Makanya tidak bisa. Harus perjelas waktunya kapan. Kalau dikatakan besok, lusa, atau besok lusa, atau pekan depan, ini juga pekan depan.
Tidak jelas sebetulnya. Pekan depan, perjelas. Atau dikatakan bulan depan. Bulan depan kan banyak. Masuk tanggal 1 misalnya itu sudah termasuk bulan depan. Tanggal 2 bulan depan juga, tanggal 3 bulan depan juga. Harus diperjelas. Baik. Itu yang kedua, waktu yang ditentukan itu diketahui. Yang ketiga, syarat yang ketiga, alla tazida ala thalathati ayyam. Ini juga. Ternyata jamaah sekalian, khiyarus syarat ini hanya berlaku 3 hari dan tidak lebih dari 3 hari. Ya, tidak lebih dari 3 hari. Mungkin ada yang bertanya, 3 hari di sini harinya, bagaimana dengan malamnya? Terhitung tidak malamnya itu? Nah, di sini sebutkan wa tadkhul layali taba'an lil ayyam, masuk. Ya. Jadi malamnya itu masuk dalam hitungan hari. Ya, jangan katakan 3 hari, harinya. Nah, padahal dia maunya malamnya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa termasuk hari dan malamnya. Maka jamaah sekalian, malam seperti ini, misalnya ini kan malam apa? Malam Kamis. Maka kalau disebutkan hari dan malamnya, berarti di sini walaupun secara Islam ya, secara dalam Islam itu masuk pergantian hari kan, pergantian hari dengan masuknya apa? Maghrib, ya, masuknya maghrib. Maka malam ini terhitung sebetulnya, terhitung besok atau terhitung hari Kamis atau terhitung hari Rabu? Dari segi pergantian waktu ini terhitung malam, ini terhitung hari Kamis. Tapi kalau disebutkan hari dan malamnya, berarti ini masih mengambil hukum hari Rabu. Masih mengambil hukum hari Rabu. Karena kalau dipahami jamaah sekalian bahwa yang dimaksud malam di situ adalah malam sebelumnya, maka tidak perlu penyebutan ini, tidak perlu persyaratan ketiga ini atau pertanyaan tentang malamnya, karena memang malam yang ditanyakan itu adalah malam setelah harinya. Ya, misalnya tadi Rabu, berarti yang dipertanyakan adalah malam Kamisnya. Apakah masih mengambil hukum Rabu atau sudah termasuk hari mengambil hukum Kamis? Ya. Baik. Tapi sebetulnya di sini disebutkan ada perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Ar-Ramli mengatakan malam yang dimaksud adalah kalau malam ini masuk Kamis. Ya, kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak. Malam yang di sini adalah malam sebelumnya atau malam setelahnya. Ya, jadi Ibnu Hajar mengatakan misalnya ya, akadnya hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Misalnya akad pertamanya hari Senin dan mengatakan nanti kita lihat hari Rabu apakah jadi diambil barangnya atau tidak. Dan ternyata siang harinya itu belum ada konfirmasi. Konfirmasinya nanti kapan? Malam harinya, malam Kamis. Maka menurut Ibnu Hajar sah, tapi menurut Ar-Ramli tidak sah. Ya, karena malam yang dimaksud oleh Ar-Ramli adalah malam sebelumnya, bukan malam setelah harinya. Ya. Baik. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah antakuna ats-tsalatsatul ayyamu min hini syarti sawa'un fil aqdi aw ba'dahu la min hini at-tafarruq. Nah, sekarang muncul pertanyaan jamaah sekalian. 3 hari ini perhitungannya sejak kapan? Perhitungannya sejak kapan? Apakah perhitungannya sejak akad ataukah perhitungannya sejak kita terpisah dari majelis? Ya. Kan pembahasan kita yang lalu kan ada namanya khiyar majelis kan. Khiyar majelis itu ya nanti orang itu
dikatakan hilang khiyar majelisnya ketika mereka berpisah. Nah, anggaplah mereka sama terus, akadnya pagi, tapi mereka berpisah besok harinya. Mereka sama terus di majelis yang sama. Nah, itu gimana jemaah sekalian? Terhitung kalau misalnya dikatakan nanti 3 hari yang akan datang baru kita lihat barang ini saya jadi beli atau tidak. Sedangkan mereka berdua sama terus. Apakah perhitungan hari pertama itu sejak akad selesai ataukah sejak mereka berpisah? Nah, di sini disebutkan 3 hari itu terhitung sejak syarat itu disebutkan. Sejak syarat itu disebutkan. Nah, dilihat syarat itu disebutkan kapan? Apakah ketika akad atau setelah berpisah? Ya. Jadi dilihat kapan syarat itu disebutkan. Barulah terhitung hari pertama. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah an yakunal mabi'u mimma la yataghayyaru ghaliban fi tilkal muddah. Nah, sekarang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Bahwa barang yang diperjualbelikan itu jemaah sekalian adalah barang yang tidak mengalami perubahan secara umum. Umumnya tidak mengalami perubahan di jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 hari. Ya. 3 hari. Nah, itu barang yang dibawa mengalami perubahan atau tidak? Kalau dia adalah barang yang belum mengalami perubahan, misalnya 3 harian, maka boleh melakukan khiyar syarat ini. Fala yasihul khiyaru fi dajajin mashwin 3 ayyam masalan. Ya. Jadi tidak bisa jemaah sekalian melakukan khiyar misalnya ayam yang sudah dipotong, ya, daging ayam, ya, mau ayam goreng kayak mau ayam rebus kayak mau. Kemudian kita katakan ini ayam sudah dipotong, sudah jadi makanan. Dikatakan nanti 3 hari yang akan datang baru kita lihat saya jadi beli atau tidak. Ya. Memang dia belum makan, tapi 3 hari itu kalau 3 hari dibiarkan gimana? Rusak. Ya. Amma idza kanatil muddatu mimma la tatagayyaru fiha. Tapi kalau misalnya jangka waktu yang ditentukan misalnya 3 hari, ya, dan barang itu tetap utuh, ya, misalnya kasaatin, misalnya jam tangan 3 hari ya masih bagus, maka itu dianggap sah. Ini syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam jemaah sekalian adalah wa antakunal ayyam muttasilatan, bahwa hari yang dimaksud adalah hari yang bersambung. Jadi kalau dikatakan 3 hari berarti hari ini, besok dan lusa. Bukan 3 hari ini kemudian hari keduanya pekan depan, hari ketiganya pekan setelahnya, tidak. Bukan begitu maksudnya. 3 hari artinya 3 hari yang bersambung. Nah, bagaimana jemaah sekalian kalau mempersyaratkan waktu ternyata kurang 3 hari, kurang dari 3 hari. Misalnya mengatakan bawa maki dulu ini barang, besok kita lihat jadi atau tidak, atau besok lusa berarti 2 hari. Nah, maka kurang dari 3 hari, boleh tidak? Kita katakan hukumnya boleh. Yang dikatakan tadi alla tazida ala 3 ayyam artinya tidak boleh lebih 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam, tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau kurang dari 3 hari boleh, tidak masalah. Ya.
Baik, nah ini jamaah sekalian dimakan oleh Allah berkaitan dengan khiyaru asyarat, ya, hak opsional atau hak memilih berdasarkan syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau salah satu dengan menentukan jangka waktu yang tidak lebih 3 hari. Baik. Itu khiyar syarat. Nah, di sini ada masa akhir khiyar syarat. Kapan khiyar syarat itu terputus? Ada 3 di sini disebutkan. Pertama, habisnya batas waktu khiyar yang telah disyaratkan oleh pelaku transaksi. Ya, kalau misalnya tadi khiyarnya 1 hari, nah berarti kalau sudah lewat sudah selesai. Ya, tidak ada lagi hak opsional di situ, hak memilih. Kemudian yang kedua, memutuskan untuk melangsungkan transaksi, ya, atau mengurungkannya. Jadi kalau sudah diputuskan, misalnya dia katakan gini, kita lihat ya 3 hari akan datang, kasih saya waktu 3 hari untuk menentukan barang ini saya beli atau tidak. Belum cukup 3 hari, baru 1 hari kemudian dia telepon, jadi ya saya ambil barangnya. Nah, maka kalau dia sudah ada tanda jadi, maksudnya ada kesepakatan seperti itu, maka tidak ada lagi khiyar syarat setelahnya. Ya, misalnya besoknya hari pertama dia dikatakan deal, hari kedua dia katakan ya tidak jadi, tidak ada lagi pilihan bagi Anda karena Anda sudah ketentukan kemarin. Walaupun awalnya Anda katakan 3 hari ya, tapi hari pertama kan Anda katakan sudah saya jadi membelinya, tapi hari kedua tiba-tiba apa dia katakan saya batalkan. Nah ini perkataannya yang mana yang dipegang? Maka jemaah sekalian, akhir masa khiyar syarat ini ketika apa? Ada keputusan. Baik keputusan, dan keputusan adalah keputusan yang pertama. Ya. Kalau dia sudah memutuskan membeli, berarti sudah dia beli. Atau kalau dia memutuskan untuk tidak beli, berarti sudah tidak jadi dibeli. Ya, jangan katakan besok dia katakan jadi saya beli. Kalau besoknya lagi, berarti kalau besok dia sudah batalkan, kemudian besok dia katakan saya jadi beli, berarti itu akad baru, buat akad baru, bukan lagi akad yang berlaku sebelumnya. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, akhir masa khiyar syarat ini adalah ketika dia sudah mentasarrufkan. Apa itu tasarrufkan? Artinya dia sudah menggunakan barangnya. Ya, dia sudah menggunakan barangnya. Misalnya dia pergi jual. Maka kita katakan khiyar syaratnya terputus dan dianggap Anda sudah membeli barang tersebut, tidak bisa Anda batalkan lagi. Kan biasa gini ya Mas, ada orang yang beli barang ya, dia katakan saya bawa dulu barangnya ya 3 hari. Ternyata dalam 3 hari itu dia cari pembeli lain, ya, dia cari pembeli lain. Nah, ternyata setelah hari pertama dia dapat pembeli, dia juallah barang tersebut kepada pembeli yang dia dapat. Ternyata pembelinya itu membatalkan barangnya, dia kembali barangnya. Maka jemaah sekalian, barang ini misalnya pengembaliannya itu di hari berikutnya, di hari kedua. Nah kita katakan sejak dia jual hari pertama, khiyar syaratnya sudah berakhir. Kenapa? Karena dia sudah berani menjual. Dengan menjualnya itu berarti dia berhak memiliki barang tersebut dan dia harus bayar penjual pertamanya. Ya. Atau dia hadiahkan
dia hadiahkan kepada orang. Dia katakan, ya saya bawa dulu barangnya ya 3 hari ya. Ya. Hari pertama 3 hari dia katakan. Hari pertama ternyata dia pergi hadiahkan barang itu kepada orang lain. Ya. Kemudian hari kedua dia mengatakan barang itu, misalnya anggaplah barang itu ternyata tidak mau diterima oleh orang lain, dikembalikan barangnya. Nah, maka kita katakan barang ini sudah harus dia beli. Kenapa? Karena dia sudah berani menghadiahkan di hari pertamanya. Nah. Berkaitan dengan masa atau jangka waktu tadi, jamaah sekalian. Jangka waktu tadi kan kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita sebutkan itu kan tidak lebih dari 3 hari. Ya. Beda dengan Hanabilah. Hanabilah mengatakan lebih 3 hari, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi kalau kan dia katakan saya bawa dulu barangnya ya. Nah, dia bawa sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, 1 bulan, ya. Selama dia belum tasarruf ya, dia menjual, dia hadiahkan dan seterusnya, maka itu boleh menurut Hanabilah. Kalau versi Imam Malik, dia katakan kembali kepada adat kebiasaan. Kira-kira menurut urf adat kebiasaan itu berapa lama? Ya, ini sifatnya relatif, tergantung kondisi barangnya. Ya, tapi kalau Hanafiyah dan Syafi'iyah itu yang kita sebutkan tadi, terbatas maksimal berapa? 3 hari 3 malam. Baik. Sekarang ya masih berapa menit lagi, Isya? Oke. Kalau begitu jamaah sekalian kita cukupkan pembahasan kita berkaitan dengan khiyarus syarat, dan tersisa khiyar yang ketiga, hak opsional ketiga adalah khiyar al-aib, dan ini insyaallah kita tangguhkan untuk pembahasan pekan depan. Baik jamaah sekalian, silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. 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 Kemudian si B ini mendapatkan pembeli dari pembeli, si B mendapatkan pembeli, tetapi si B ini menjual tanah melebihi dari harga yang ditetapkan dari pemilik tanah. Jadi ketika dilakukan suatu proses transaksi pembayaran, apakah si A ketika mengetahui bahwa si B menjual tanahnya melebihi dari harga yang ditetapkan? Ya, ini sebetulnya masuk dalam pembahasan al-wakalah, perwakilan. Ya, karena si B di sini kan dipercayakan oleh si A untuk apa? Untuk menjual. Ya, berarti di situ ada hak untuk menjualkan. Jadi si B sebagai wakilnya si A untuk menjual. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dalam akad wakalah ini si B berhak memutuskan? Tadi sudah ditentukan ya, sepakat bahwa harganya sekian. Si A. Jualkan saja. Oh, berarti masalah harga itu seakan-akan si A percayakan kepada si B. Mencarikan pembeli, bukan menetapkan harga. Ternyata ketika dilakukan suatu transaksi,
Ternyata si B menjual tanah melebihi dari harga yang ditetapkan oleh si A. Tapi bagaimana si B menetapkan harga sedangkan dia tidak dipercayakan untuk menetapkan harga? Bagaimana dia bisa melangsungkan akad? Dia kan katanya si A dan si B ini hanya bertolong untuk mencarikan pembeli. Nah, dicarikan saja kan? Nominal sekian ya. Oh, berarti dia jasa ya, jasa pencarian pembeli. Artinya carikan saya pembeli, kalau dapat pembeli saya kasih bonus begini. Oh, berarti bukan wakalah dong. Itu bukan wakalah. Itu namanya apa? Itu namanya ya jual beli jasa. Iya, jual beli jasa artinya jasanya dipakai untuk mencari orang. Nah, jasa ini dibeli dan akan dibeli jasanya sekian. Itu jual beli jasa. Tanah yang dijualkan si B itu yang dipotong dari si A itu 50 juta. Ternyata si B menjual tanah tersebut 110 juta. Jadi lebih besar harga dari tanah yang Iya. Nggak bisa. Karena si B di sini hanya sebatas, kan dia sudah mendapatkan komisi dari jasanya kan. Artinya si A memakai jasanya si B untuk sekedar mencari pembeli dan bukan melakukan akad kan. Nggak bisa karena tadi jasanya yang disewa hanya sebatas mencari pembeli. Selebihnya yang melakukan akad tetap si A karena si B tidak ada. Iya, jelas dia berhak. Iya, dia berhak. Kecuali kalau gini, maksudnya tadi adalah kalau misalnya si A memang mewakilkan sepenuhnya kepada si B sebagai bentuk perwakilan. Artinya kau wakili saya jualkan tanah ini. Ya. Harga yang saya patok sekian. Tapi kalau dapat ya, kalau misalnya ada harga khusus dari si A, anggaplah 50 juta. Tapi si B karena pintarnya cari orang, dia angkat harganya. Apakah si B punya wewenang untuk mengangkat harga di situ? Saya kira tadi pertanyaannya ke arah itu. Ya, tapi kalau begitu, jamaah sekalian, begitu kalau misalnya begitu kasusnya, yang kedua yang saya maksud adalah perwakilan, maka wakil itu boleh berbuat sesuatu yang menguntungkan muwakilnya. Ya. Jadi si B boleh melakukan apa saja selama menguntungkan siapa? Si A. Tapi sebaliknya dia tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan si A. Kalau dia mau up harganya dari 50 juta ke 60 atau 70 juta, ya, silakan. Tapi semua harus diketahui oleh si A. Ya. Adapun dia sembunyi misalnya 50 kemudian dia up jadi 60 70 kemudian dia pergi ke A mengatakan ini 50 juta. Ternyata dia sudah kantongi berapa? 20 juta. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Iya. Ya. Berhak, dia berhak. Ya. Dia berhak untuk membatalkan. Apalagi kan tadi si B hanya sebatas mencarikan pembeli kan, dan bukan melaksanakan akad. Yang melaksanakan akad nanti adalah si A. Maka sebetulnya akad itu belum berlangsung. Jadi si A
bisa saja membatalkan, tidak masalah. Karena memang akadnya pada dasarnya belum berlangsung. Karena yang memegang wewenang untuk melakukan akad kan memang si A. Si B tidak berwenang melakukan akad karena tadi jasanya hanya sebatas mencarikan pembeli. Saya suruh orang, seperti tadi keuntungan saya 50, terserah aku mau jual berapa. Kalau memang sudah diatur dari awal seperti itu dan sepakat si A, Artinya si B ini bisa saja menaikkan harga berapa, iya. walaupun tanpa sepengetahuan si A. Enggak, kalau misalnya si A berikan wewenang kepada si B, silakan kau up harganya. Yang jelasnya saya kasih harga saya 50 juta. Kau up selebihnya kau ambil, enggak masalah. Enggak masalah itu. Ya. Tapi apakah ketika rasa iri seperti tadi itu banyak sekali untuk lebih saya bisa batalkan. Bagaimana kalau itu saya tawar? Dan ini lain kalau begitu. Boleh, karena ini kan akadnya si A dengan si B sebatas pada mencarikan pembeli, bukan menyuruh si B untuk akad. Akadnya nanti si A. Nah, maka si A ketika mau melakukan akad dan ternyata ketahuan si B melebihkan seperti itu, maka dia berhak untuk membatalkan. Kenapa? Karena memang akadnya siapa yang pegang wewenang akad di sini kan si A, bukan si B. Nah, itu. Kecuali kalau si A memang dari awal mewakilkan, jadi tergantung akadnya ya. Karena tadi ini yang diceritakan ini akad apa? Sewa jasa. Sedangkan yang saya maksud adalah akad perwakilan. Kalau perwakilan berarti si B berhak melakukan transaksi akad. Ya. Tergantung kesepakatan Iya. A dengan B. Iya, tergantung situ saja. Intinya muamalah di situ jamaah sekalian. Tergantung kesepakatan. Masalahnya orang ini banyak yang tidak sepakat sehingga dalam muamalahnya itu nanti di belakang baru bermasalah. Ya, makanya dari awal memang harus ada kesepakatan yang jelas. Apalagi sekarang zaman sekarang bisnis itu hanya motivasinya apa? Keuntungan. Coba saya dapatkan bisnis seperti ini. Entah ya. Kalau mungkin sering juga didapatkan oleh jemaah. Penyebutan nominal harga karena karena tidak mau dikatakan besar sehingga penyebutan harganya itu disebutkan sedikit. Sekarang orang malu katakan juta-juta, makanya dia katakan ratus-ratus. Ya, kalau dikatakan 500 sebetulnya maksudnya adalah 5 juta. Ya. Kalau dikatakan 700 berarti maksudnya 7 juta. Itu pastikan sekarang jamaah sekalian. Jual beli banyak orang seperti itu, tidak mau sebutkan juta-juta, disebutkan ratus-ratus saja, tapi sebetulnya maksudnya adalah juta. Ya. Sehingga di awal kita katakan, ya misalnya apa? Misalnya perbaikan mobil, ya perbaikan mobil. Ini berapa perbaikannya? Ini dikonya 650 dia katakan 650. Pas sudah jadi berapa? 650 maksud ternyata 6.500.000. Coba. Ya. Banyak sebetulnya. Dan saya sudah dapatkan beberapa kasus seperti itu. Malu mengatakan juta-juta ketika akad awal. Kenapa? Karena nampaknya besar sekali. Ya, tapi ternyata akhirnya maksudnya adalah jutaan, bukan ratusan. Dan itu sudah ada beberapa oknum saya dapatkan. Jadi sekarang memang harus perjelas. Ini maksudnya berapa? Ya, termasuk 6,5. 6,5 itu apa? Ya. 65.650 atau 6.500.000. Ya. Nah, itu harus diperjelas. Kalau dalam bahasa gaul itu 6.000K itu 6 juta. 1.000. Kalau ratus saja. Iya, kalau 6K K di situ kan memang kuadrat, artinya 3 nolnya. Ya, 6K berarti 6.000. Itu jelas seperti itu. Tapi ini maksudnya juta, tapi disebut
ratus. Ini memang beda, ya, beda. Ya. Kalau bahasa iklan, kan biasanya itu bahasa iklan misalnya harga misalnya 3.000 atau 5.000. Setelah kita masuk di mau membeli, ternyata ada syarat dan ketentuan. Apakah penggunaan bahasa itu kata-kata itu tidak melanggar? Apakah dia cuma sebatas iklan saja, tidak ada pelanggaran? Bila ada syarat dan ketentuan, sementara misalnya dia tidak masuk. Ya, memang sebetulnya bahasa-bahasa iklan sekarang begitu. Ya, tapi kan itu belum termasuk dikatakan akad. Nanti akad kan di dalam. Jelasnya kita masuk dan ada penjelasan lebih lanjut di dalam. Sebenarnya itu dia suruh kita masuk dulu. Ya. Biasanya juga kan biasa penjual buah apa kan? Harga mulai 10.000. Ya, padahal 10.000 itu kecil sekali. Sebenarnya yang banyak-banyak itu harga 50.000. Cuma di situ karena di pinggir jalan harga mulai 10.000. Ya, kita akan tertarik, akan berhenti kan? Pas ditanya yang bagus-bagusnya ternyata 50.000. Yang 10.000 itu yang kecil-kecil. Itu sebenarnya bahasa-bahasa iklan sih, supaya kita mau paling tidak bertanya di situ toh, lihat barangnya. Ya, atau masuk tokonya. Seperti itu. Ya. Terus kalau kita sudah tahu harganya segini, terus kita pergi membayar di kasir, ternyata harganya tidak seperti itu. Apakah ini karena bukan ini 1 kali 2 kali 1.000 Gitu ya. Iya. Nanti harganya kita lihat di motor ini, berapa harganya begini, sama terus begitu. Wah, Pak, lupa diganti anunya, lupa diganti barcode. Apakah ini bukan termasuk penipuan atau? Karena sering sekali. Walau mungkin dia masuk nanti pada khiyar aib. Nanti kita. Yang jelasnya jual beli, termasuk jual beli itu ya. Jual beli itu yang harus disepakati adalah masalah harga. Ya. Sehingga kalau misalnya harganya itu tidak sesuai, berarti memang jual beli kita itu tidak sah. Tidak sah. Dan kita bisa komplain. Nah. Ya, terakhir. Ada akad namanya akad salam. Akad salam itu pemesanan barang. Dan dalam pemesanan barang itu ada DP. Nah, itulah yang kita maksud. Ya. Nah, apakah akad khiyar syarat ini, penentuan batas waktu 3 hari, ini berlaku pada akad salam? Di sini sebutkan dalam akad salam tidak berlaku khiyar syarat. Tidak berlaku. Kenapa? Karena konsekuensi khiyar syarat akan menafikan keharusan serah terima Rasul Mal di majelis akad. Ya, serah terima Rasul Mal itulah DP. Itulah DP. Ya. Jadi tidak berlaku. Jadi kalau ada DP seperti itu bukan apa? Bukan, tidak berlaku di dalamnya khiyar syarat. Karena dia adalah akad salam. Ada beberapa akad yang tidak berlaku khiyar syarat ini. Yang pertama tadi akad ribawi, ya, barang ribawi, karena ada persyaratan serah terima barang di tempat. Kemudian yang kedua adalah akad salam. Ketiga adalah akad bai dengan mabi.
berupa budak yang dibeli untuk dimerdekakan, kemudian akad bai dengan mabi berupa hewan perah yang sengaja tidak diperah sampai hingga ambing susunya itu penuh. Kemudian yang kelima adalah akad bai dengan mabi berupa barang yang tidak bertahan lama. Ini semua tidak berlaku masa khiyar syarat di dalamnya. Sekarang cukup, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Adapun khiyar aib kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.